Saya Sri Rahayu, biasa dipanggil Mbak Sri, sebagai owner dari warung bubur ayam Mbak Sri yang kurang lebih sudah berdiri sejak tahun 2007. Motivasi setiap kita melakukan suatu usaha itu pada dasarnya materi. Jadi pada masa itu di kala Caca masih kecil, kami terdesak akan namanya kebutuhan. Sehingga kita ini berpikir apa ya yang bisa kita kerjakan, yang mana saya masih bisa bekerja sambil mengurus anak. Dan ya itulah jawabannya, jualan bubur. Kenapa jualan bubur? Karena jualan bubur itu diolahnya kan di subuh hari, yang mana anak-anak saya pada saat masih kecil-kecil, mereka masih enaknya tidur, jadi nggak terganggu. Saya beraktivitas pun mereka masih dalam jangkauannya, masih bisa di ini sambil bekerja. Jadi setelah pulang jualan bubur, fokus lagi kembali ke anak-anak. Jadi itu pekerjaan yang mana saya bisa kerjakan sambil ngurus anak. Awalnya itu seperti itu, selain untuk menambah kebutuhan hidup ya. Strategi pemasaran yang saya lebih lebih lakukan dari awal sampai saat ini, yaitu strategi itu melayani konsumen face to face dan langsung. Dengan berinteraksi langsung kita dengan konsumen, kita akan lebih mengenal gimana karakter konsumen, apa kemauan konsumen, apakah ini konsumen sudah puas dengan apa yang kita lakukan apa tidak. Jadi saya nggak pernah melakukan promosi dari seperti iklan-iklan gitu, tidak. Kami lebih pendekatan dari hati ke hati lah dengan konsumen. Jadi harus pelayanan langsung face to face gitu. Enggak, karena biayanya mahal. Selain biaya mahal, saya lebih lebih ke yakin bahwa kita berhubungan langsung dengan pembeli itu adalah strategi promosi yang lebih tertuju kepada sasaran. Kenapa? Karena begitu orang mengenal kita dan menyukai produk kita, mereka menyampaikan ke rekan-rekan mereka itu jauh lebih cepat daripada kita memakai sosial media atau iklan apapun yang tidak semua orang akan melihatnya. Tapi kalau orang sudah mengetahui dari satu mulut ke mulut yang lain dan merasakan, dan tidak mungkin ya begini ya, maksudnya orang itu memberitahu, oh iya di sana ada makanan enak, berarti orang ini memberitahukan karena dia sudah mencoba. Jadi dia nggak perlu lagi edukasi gimana enak nggak ya. Kalau iklan kan mereka belum tentu pernah merasakan. Tapi kalau promo dari mulut ke mulut itu mereka penyampaiannya real. Ibaratnya nggak mungkin dan mereka nggak menyampaikan kalau mereka belum merasakan produk itu gitu. Kita dalam melayani pembeli, jangan hanya dia sebagai pembeli, tapi kita jauh lebih mengenal, oh ini pembeli yang sudah sering. Umpamanya kan kita mampu memahami, orang ini tiap hari datang, ini kalau tiap hari datang ini, umpamanya selera orang kan beda-beda, ada yang umpamanya nggak suka daun, ada yang nggak suka bawang goreng, ada yang mau buburnya banyak atau gimana, kan kita mampu memahami. Jadi kita pelayanan langsung dengan ini memahami, oh ini pembeli saya yang selalu ini datangnya jam sekian, keinginannya sekian. Jadi yaitu harus pelayanan yang langsung face to face, dan kita ini berkomunikasi real. Kita komunikasi itu dengan memahami karakter setiap konsumen kita. Jangan hanya sekedar Bapak pesan apa-apa, tapi tidak, kita harus mengetahui ini pembeli ini, oh iya dia sering ke sini dengan keinginannya seperti ini. Jadi kita mampu memahami kebiasaan mereka, gimana pola makan mereka, dan apa yang mereka tidak suka dan suka. Jadi ya itu harus, jangan hanya sekedar mereka hanya tujuannya beli saja, tidak. Kita harus mengetahui karakter semua pembeli-pembeli kita. Kan biasanya monoton ya, kita punya konsumen kan ada yang sering secara kontinu setiap hari membeli, ada yang seminggu sekali, ada yang kadang ya hari weekend atau libur aja gitu. Jadi harus kita pahami semuanya gitu.
Tantangan terbesar itu mencari pegawai, ya. Terus mengakali atau menyiasati kalau semua bahan-bahan yang kami butuhkan itu melonjak. Dengan cara bagaimana bahan-bahan itu naik, kita nggak menaikkan harga. Jadi kita mengatur strategi sebaik mungkin, kita apa ya, menggunakan bagaimana kita nggak mengurangi kualitas. Jadi kita ini yang itu tantangan. Dalam arti kita ini gimana memanage semuanya ini kebutuhan biar tetap berjalan. Yang umpamanya kalau barang stabil itu kita bisa mendapatkan poin 5 pada saat melonjak kita hanya poin 2, di mana poin 2 itu kita harus memikirkan di mana poin itu bisa nggak mencakup kebutuhan kita dalam sebulan. Itu sangat ini sangat perlu sangat dipikirkan, karena itu kan kena dengan namanya modal pokok kita semuanya. Dan tantangan kedua itu mencari pegawai yang mau bekerja di warung bubur itu sangat sulit. Karena apa? Zaman sekarang itu sulit mencari orang yang mau bekerja bangunnya jam 3 malam. Enaknya mereka mimpi indah, dia harus sudah start kerja. Dan kami kan ini betul-betul orang yang real mau kerja yang seperti ini ya. Kalau orang dari kota hampir dikata nggak ada. Jadi yang rata-rata mau kerja gini kan orang dari kampung. Dan itu pun kita membangun relasi, hubungan dengan pegawai itu pun harus baik gitu. Jadi jangan kita hanya menganggap mereka itu tujuannya bekerja, tidak. Tapi secara moral mereka bekerja ke kami itu dalam arti saya juga sudah menjadi orang tua mereka, saudara mereka. Jadi kita melakukan hubungan dengan pegawai itu harus fleksibel. Gitu. Tidak hanya oh ya saya ini sebagai pemilik suatu usaha, kita semau gue enggak gitu. Makanya walaupun saya owner, dia tetap harus terjun seperti ini kalau memang tenaga saya dibutuhkan gitu. Harapannya ya sama seperti pengusaha yang lain. Kita jangan sampai usaha yang kita sudah rintis dari awal sampai detik ini tetap berjalan itu bisa hilang begitu saja lah. Kita kepingin generasi kita tuh bisa meneruskan dengan baik dan mengembangkannya jauh lebih besar lagi, mengikuti era yang pada saat mereka itu ya, karena eranya kan udah beda, modelnya sekarang menjual itu udah beda. Dulu kita kan nggak ada apa ya kayak online gitu ya. Sekarang udah zamannya online, zamannya promo lewat media apa semua kan itu ya apa ya, itu dari bagaimana lah kita mengikuti perkembangan zaman, tapi produk kita tetap stabil walaupun zaman itu berjalan terus. Pengennya seperti itu, jangan sampai anak-anak itu karena apa ya, pekerjaan kan ini nggak mudah, namanya warungan itu sangat sulit. Pekerjaan dapur iya, pekerjaannya berat iya, kan jarang anak-anak sekarang. Tapi saya kepinginnya anak-anak itu jangan sampai nggak ada yang nerusin, karena usaha ini banyak ya kepingin seperti kita tapi nggak bisa. Jadi ini sudah ada, kita punya wadah, jangan sampai wadah ini kita hilang begitu saja, karena kan sudah nggak apa ya, sudah bukan cerita awam lagi kalau suatu usaha itu kadang jatuh pada generasi ketiga, ya kan? Karena generasi ketiga itu mereka nggak pernah merasakan namanya merintis, hanya menikmati. Jadi dikala mereka terkena suatu ujian apa ya namanya, kita pengusaha kan pasti ada cobaan atau apapun itu, mereka nggak mampu mengatasi karena mereka nggak ada basic memperjuangkan, mereka hanya basicnya menikmati. Jadi makanya dari awal ini kita sudah harus memperkenalkan pekerjaan kita seperti ini loh. Jangan sampai kamu kaget, karena inilah namanya usaha kita. Kita jangan dipanggil pengusaha kalau kita nggak bisa menguasai A sampai Z. Jangan jadi pengusaha yang hanya mampu duduk di belakang meja kasir, tapi nggak bisa bekerja, yang mana pekerjaan itu dibutuhkan dalam perputaran usaha kita. Ibaratnya seperti ini, kalau kita kekurangan pegawai, kita nggak mampu mengisi ruang yang kosong itu, otomatis usaha kita kan akan terhenti. Tapi kalau kita mampu menguasainya, insya Allah walaupun agak berkurang apa ya, kurang cepat istilahnya, tapi nggak sampai stuck gitu loh, tetap bisa berjalan. Itu bedanya kalau kita hanya mampu di belakang kasir. Jadi setiap satu posisi hilang, sudah
kocar kacir. Itu yang kita harus pikirkan. Jadi semua generasi, saya harapkan generasi kak saya ya, istilahnya anak cucu saya tuh kepinginnya mereka juga harus bisa lah begini. Pekerjaan inilah yang ini. Begini caranya. Kalaupun kamu memang kamu yang bisa mengembangkan, tapi kamu juga harus mampu memegang semuanya yang dari dapur sampai pasar gitu. Jadi harus tahu ini semuanya apa saja yang dilakukan. Terima kasih. Oke.